Selamat siang Ibu Justina dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulinda Amalia Khorik dengan NIM 21 2020 018 dari kelas MG103E. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya untuk memenuhi tes akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyampaikan sebuah kutipan dari Bapak John F. Kennedy. Beliau mengatakan bahwa usaha dan keberanian tidak akan cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Nah, dari kutipan beliau, dapat kita simpulkan bahwa setiap hal diperlukan tujuan dan arah perencanaan. Seperti halnya pada proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah suatu rencana usulan akan suatu kegiatan. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu to purpose, yang berarti mengajukan. Jadi, proposal kegiatan adalah rencana yang dituliskan ke dalam sebuah rancangan kerja. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang topik format penulisan proposal kegiatan. Kira-kira apa saja ya format penulisan proposal kegiatan itu? Nah, secara garis besar, format proposal kegiatan tidak terlepas dari unsur 5W plus 1H. Nah, lalu apa saja sih format 5W1H itu? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, jadi unsur 5W plus 1H itu terdiri dari what, kemudian why, kemudian where, kemudian when, kemudian who, dan yang 1H yaitu how. Nah, jadi unsur 5W plus 1H tersebut tercakup dalam 13 format penting dalam penulisan proposal kegiatan. Nah, dari yang pertama yaitu halaman sampul, kemudian latar belakang, kemudian tujuan kegiatan, kemudian yang keempat nama dan tema kegiatan, kemudian yang kelima yaitu bentuk kegiatan, kemudian yang keenam peserta, kemudian yang ketujuh penyelenggara, kemudian yang kedelapan jadwal dan lokasi kegiatan, kemudian yang kesembilan susunan acara, kemudian yang ke-10 susunan panitia, dan yang 11 yaitu rencana anggaran. Kemudian format yang ke-12 yaitu penutup, dan format yang terakhir atau format ke-13 adalah penawaran kerjasama atau sponsorship. Kemudian kita akan masuk pada bagian 1 yaitu halaman sampul. Halaman sampul merupakan lembar pertama dari bagian muka penulisan proposal kegiatan. Halaman sampul harus mencakup nama atau judul kegiatan, kemudian waktu dan lokasi kegiatan, kemudian penyelenggara yang bermaksud mengadakan kegiatan. Dan yang selanjutnya kita akan masuk pada bagian 2, yaitu latar belakang. Latar belakang dalam penulisan proposal kegiatan itu apa sih? Nah, jadi secara umum, esensi isi latar belakang pada proposal kegiatan adalah kesenjangan antara fakta dan apa yang seharusnya. Nah, dalam penulisan latar belakang, kita harus menerapkan prinsip why, yang dimana prinsip why ini berhubungan dengan kenapa kegiatan atau acara harus dilaksanakan. Nah, dalam penulisan latar belakang juga bersifat general to specific, yang pada umumnya penulisan latar belakang dari penjabaran yang bersifat umum ke penjabaran yang bersifat spesifik atau detail. Dan yang terakhir, latar belakang terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian 3, yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan adalah alasan kenapa dan untuk apa kegiatan tersebut dilaksanakan. Sama seperti latar belakang, penulisan tujuan kegiatan juga harus menerapkan prinsip why, yang dimana prinsip ini berhubungan dengan alasan kenapa kegiatan atau acara tersebut harus dilaksanakan. Kemudian, tujuan dapat terdiri hanya dari satu tujuan. Nah, apabila terdapat tujuan lebih dari satu, maka kita harus mengurutkan dari tujuan yang terpenting hingga yang kurang penting. Kemudian, tujuan juga harus relevan dengan latar belakang. Mengapa tujuan relevan dengan latar belakang? Nah, karena tujuan kegiatan merupakan suatu hal yang harus dicapai berdasarkan latar belakang. Kemudian kita akan masuk kepada bagian yang keempat, yaitu nama dan tema kegiatan. Nama dan tema kegiatan haruslah menerapkan prinsip what, atau dalam artian kita harus menentukan apa dan jenis tema kegiatan. Dan yang berikutnya kita akan masuk kepada bagian kelima, yaitu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan adalah deskripsi secara luas terkait dengan rangkaian acara kegiatan yang akan diselenggarakan. Bentuk kegiatan harus menerapkan prinsip what. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi prinsip what ini artinya kegiatan seperti apa yang akan kita selenggarakan. Nah, dan untuk
Bentuk kegiatan juga harus relevan dengan tujuan kegiatan. Nah, bentuk kegiatan itu berisi tentang format kegiatan, seperti contohnya kegiatan acara peringatan HUT NKRI yang ke-73 dengan tema Kita Satu Kita Indonesia, dengan bentuk kegiatannya yaitu seperti lomba mewarnai gambar pahlawan dan kemudian menyanyikan lagu nasional. Kemudian kita akan masuk kepada bagian yang keenam, yaitu peserta. Peserta adalah siapa yang akan menjadi sasaran dari kegiatan yang kita rencanakan. Nah, pada bagian peserta, kita harus menerapkan prinsip WU, yang mana artinya siapa yang akan menjadi sasaran dari kegiatan yang akan kita selenggarakan. Nah, jadi kita harus menargetkan sesuai dengan apa dan kegiatan yang akan kita selenggarakan. Kemudian yang terakhir, kita harus mengelompokkan sasaran tersebut ke dalam segmen yang sesuai dengan bentuk kegiatan yang akan kita selenggarakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian yang ketujuh, yaitu penyelenggara. Biasanya penyelenggara ini adalah suatu kelompok organisasi atau komunitas yang hendak melaksanakan kegiatan karena alasan tertentu yang mengacu pada latar belakang. Nah, pada bagian penyelenggara, kita harus menerapkan prinsip WU, yang atau dalam artian siapa yang akan menjadi penyelenggara dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada bagian yang ke-8, yaitu jadwal dan lokasi kegiatan. Pada penulisan jadwal dan lokasi kegiatan, haruslah menerapkan prinsip when dan where, yang mana artinya kapan dan di mana kegiatan akan dilaksanakan. Kemudian kita akan lanjut kepada bagian yang ke-9, yaitu susunan acara. Di dalam menyusun susunan acara atau rundown acara, maka kita harus menerapkan prinsip how. Gimana sih maksudnya? Nah, jadi prinsip how ini adalah bagaimana kita menyusun acara sesuai dengan kesepakatan bersama dalam urutan yang sistematis, secara terperinci, jelas, dan konkret mengenai jalannya acara. Contohnya mengenai kegiatan yang akan berlangsung itu apa saja, kemudian durasi atau waktu yang diberikan berapa lama. Nah, selain menyusun susunan acara, kita juga harus menyusun susunan panitia. Susunan panitia berisi tentang susunan kepanitiaan kegiatan yang telah terbentuk. Apa sih tujuan dari susunan kepanitiaan itu? Jadi, tujuan dari kesusunan panitia adalah agar pihak-pihak yang ditawari untuk bekerja sama tahu dengan siapa mereka bekerja sama. Contoh susunan panitia yang umum seperti ketua pelaksana dan terdapat penanggung jawab, kemudian terdapat panitia pengarah, kemudian bendahara, kemudian sekretaris, dan seksi-seksi lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian yang ke-11, rencana anggaran. Rencana anggaran berisi rincian pemasukan atau cash in, kemudian pengeluaran atau cash out, serta jumlah kekurangan dana. Rencana anggaran dapat di-breakdown dengan merancang anggaran dana masing-masing seksi, kemudian ditotal secara keseluruhan. Nah, penyusunan rencana anggaran menerapkan prinsip how. Maksudnya, bagaimana kita menyusun rencana anggaran untuk kegiatan yang akan kita selenggarakan. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan kegiatan yang akan kita selenggarakan kepada pihak yang ditawari untuk bekerja sama. Nah, selain itu, dalam menyusun rencana anggaran, sebaiknya kita menyusun dengan sederhana saja, tetapi dalam penulisannya harus rapi, jelas, detail, dan rinci. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk kepada bagian yang ke-12, yaitu penutup. Penutup berisi kalimat penutup yang menyatakan harapan dan dukungan kepada semua pihak agar tertarik untuk terlibat. Tak lupa, bagian penutup juga harus ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia dan mengetahui penanggung jawab kegiatan yang akan kita selenggarakan. Nah, teman-teman, kita akan masuk kepada format penulisan proposal kegiatan yang terakhir, yaitu penawaran kerjasama atau sponsorship. Pada bagian penawaran kerjasama ini berisi tentang bentuk-bentuk penawaran kerjasama kepada pihak sponsor. Nah, di dalam penawaran kerjasama harus terdapat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah dokumen formal yang merupakan identifikasi tertulis antara dua belah pihak atau lebih yang menjalin kerjasama secara resmi dan legal. Manfaatnya apa sih perjanjian kerjasama? Nah, jadi manfaatnya yaitu menjalin kemitraan dengan pihak lain, kegiatan yang akan kita selenggarakan menjadi lebih cepat selesai dan terpenuhi sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai dengan baik.
Selain itu, manfaat dari perjanjian kerjasama yaitu saling mendapatkan keuntungan dari terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak. Kesimpulan, dari presentasi yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa format penulisan proposal kegiatan mencakup 13 hal penting, yakni yang pertama, halaman sampul, kemudian yang kedua, latar belakang, kemudian yang ketiga, tujuan kegiatan, kemudian yang keempat, nama dan tema kegiatan, kemudian yang kelima, yaitu bentuk kegiatan, kemudian yang keenam adalah peserta, kemudian yang ketujuh terdapat penyelenggara, kemudian yang kedelapan terdapat jadwal dan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ke-9 yaitu susunan acara, kemudian yang ke-10 yaitu susunan panitia. Kemudian yang ke-11 adalah rencana anggaran, kemudian yang ke-12 yaitu penutup. Kemudian format ke-13 atau format yang terakhir yaitu penawaran kerjasama atau sponsorship. Nah, jika proposal disusun dengan baik, rinci, detail, dan jelas, maka proposal secara tidak langsung telah membantu penyusun proposal untuk menjelaskan serangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan kepada pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Nah, terlebih lagi, proposal yang baik juga membantu meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah kita rencanakan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Ibu Justina dan teman-teman semuanya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi saya. Dan tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Justina dan teman-teman semuanya karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi dengan topik format penulisan proposal kegiatan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Saya Yulinda Amalia Khorik, izin undur diri. Salam sehat untuk kita semua, selamat siang dan sampai jumpa.